Mari kita memutar waktu, mundur ke belakang. Kita berada di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah tahun 97 Hijriah. Saat di mana Baitul Atiq dibanjiri oleh lautan manusia yang menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala hingga memenuhi seluruh ruas jalan. Ada yang berjalan kaki dan ada yang berkendaraan. Ada yang lanjut usia, ada pula yang muda belia. Yang laki-laki maupun yang wanita. Ada yang putih, ada pula yang hitam. Ada orang Arab, ada pula orang Ajam. Ada raja dan ada pula rakyat jelata. Mereka datang berbondong-bondong menyahut seruan rajanya manusia dengan penuh khusyuk, tunduk, penuh harap dan sukacita. Sementara itu, Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah kaum muslimin, raja tertinggi di dunia, sedang bertawaf di Baitul Atiq tanpa mengenakan penutup kepala, tanpa alas kaki, tanpa memakai apa-apa selain sarung dan rida. Tak ada bedanya antara dirinya dengan rakyat biasa. Beliau seperti layaknya saudara-saudaranya karena Allah. Di belakangnya turut kedua putranya. Mereka laksana bulan purnama yang terang dan bercahaya, atau bagai sekuntum bunga mawar yang merekah, yang indah dan wangi aromanya. Setelah usai melakukan tawaf, Khalifah menghampiri seorang kepercayaannya dan bertanya, Di manakah kawanmu itu? Sambil menunjuk ke sudut barat Masjidil Haram, dia menjawab, Dia di sana. Beliau sedang berdiri untuk sholat. Dengan diiringi kedua putranya, Khalifah bertandang menuju lokasi yang dimaksud. Para pengawal Khalifah bermaksud menyibak kerumunan orang untuk melapangkan jalan bagi Khalifah agar tidak berdesak-desakan. Namun beliau mencegahnya sembari mengatakan, ini adalah jalan suatu tempat yang tidak membedakan antara raja dan rakyat jelata. Tiada yang lebih utama antara yang satu dengan yang lainnya, melainkan karena amal dan takwanya. Boleh jadi seseorang yang khusyuk dan berdebu diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang tidak diberikan kepada para raja. Kemudian, beliau berjalan menuju laki-laki yang dimaksud. Beliau dapatkan ia dalam keadaan sholat, hanyut dalam ruku' dan sujudnya. Sementara orang-orang duduk di belakangnya, di kanannya, dan di kirinya. Maka duduklah Khalifah di penghabisan majelis, begitu pula dengan kedua anaknya. Kedua putra mahkota itu mengamati dengan seksama seperti apa gerangan laki-laki yang dimaksud oleh Amirul Mukminin itu, hingga beliau berkenan duduk bersama manusia yang banyak jumlahnya untuk menunggu laki-laki tersebut menyelesaikan sholatnya. Ternyata dia adalah seorang tua, seorang Habasyi yang berkulit hitam, keriting rambutnya dan pesek hidungnya. Apabila duduk, ia laksana burung gagak yang berwarna hitam. Setelah merampungkan sholatnya, laki-laki tua itu menolehkan pandangannya ke arah mana Khalifah duduk. Maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik segera mengucapkan salam, dan orang tua itu pun membalasnya dengan ucapan yang sama. Di sini Khalifah menghadap orang tua tersebut dan menggunakan kesempatan itu untuk bertanya tentang manasik haji, rukun demi rukunnya, sedangkan orang tua tersebut menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Dia jelaskan dengan rinci dan tidak menolak kesempatan bagi orang yang lain apabila ingin menambahnya. Dia sandarkan seluruh pendapatnya kepada hadis Rasulullah SAW. Setelah merasa cukup dengan pertanyaannya, Khalifah mendoakan syekh tersebut agar mendapatkan balasan yang lebih baik. Lalu Khalifah berkata kepada kedua putranya, "Berdirilah kalian." Maka berdiri keduanya dan mereka pun beranjak menuju tempat sa'i. Di tengah perjalanan sa'i, antara Safa dan Marwah, kedua pemuda itu mendengar seruan para penyeru. Wahai kaum muslimin, tiada yang berhak berfatwa di tempat ini kecuali Atha bin Abi Robah. Jika tidak bertemu dengannya, maka hendaknya menemui Abdullah bin Abi Najih. Seorang dari pemuda itu langsung menoleh kepada ayahnya sembari berkata, petugas Amirul Mukminin menyuruh manusia agar tidak meminta fatwa kepada seseorang pun selain Atha bin Abi Robah dan temannya. Namun mengapa kita tadi justru datang dan meminta fatwa kepada seorang laki-laki yang tidak memberikan prioritas kepada khalifah dan tidak pula memberikan hak penghormatan khusus kepadanya? Sulaiman berkata kepada putranya yang tadi bertanya, Nak, pria yang kamu lihat tadi, engkau tadi melihat kami berlaku hormat di hadapannya, tadilah seseorang yang bernama Atha bin Abi Robah, orang yang berhak berfatwa di Masjidil Haram.
beliau mewarisi ilmu Abdullah bin Abbas dengan bagian yang banyak. Kemudian beliau melanjutkan, "Nak, carilah ilmu, karena dengan ilmu, rakyat bawahan bisa menjadi terhormat. Para budak pun bisa melampaui derajat para raja." Ungkapan Sulaiman bin Abdul Malik seperti yang beliau katakan tadi kepada putranya tentang keutamaan itu tidaklah berlebihan. Atha bin Abi Rabah sebagai bukti nyata, masa kecil beliau hanyalah sebagai seorang budak milik seorang wanita penduduk Makkah. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan budak Habasyi itu sejak dia pancangkan kedua telapak kakinya di atas jalan ilmu. Beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. 1 untuk majikannya, 1 untuk berkhidmat dengan baik dan menunaikan hak-hak majikannya, kemudian yang satunya lagi, beliau menggunakan waktunya untuk menyendiri bersama Rabb-Nya. Beliau tenggelam dalam peribadatan yang begitu suci dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga lainnya, beliau pergunakan untuk berkutat dengan ilmu. Beliau datangi sisa-sisa para sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup dan berhasil meregu ilmu dari sumber yang jernih. Beliau mengambil ilmu dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat lain yang mulia ridwanullah alaihim, hingga dadanya penuh dengan ilmu, fikih, dan riwayat dari Rasulullah SAW. Begitu majikan penduduk Mekah melihat budaknya telah menjual dirinya kepada Allah dan berbakat untuk menuntut ilmu, maka ia cabut haknya terhadap Atha. Dia memerdekakan budaknya demi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Sejak hari itu Atha bin Abi Rabah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat tinggalnya, menjadi rumah tempat beliau bermalam, sebagai madrasah bagi beliau memperdalam ilmu, tempat sholat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa dan ketaatan. Hingga para pakar sejarah berkata, masjid tersebut menjadi tempat tidur bagi Atha bin Abi Rabah selama kurang lebih 20 tahun. Sampailah tabi'in yang agung ini ke derajat yang tinggi dalam hal ilmu, puncak keluhuran martabat yang tiada manusia mampu meraih derajat tersebut melainkan sedikit sekali pada zaman beliau. Telah diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Orang-orang mengerumuni beliau untuk menanyakan persoalan agama dan meminta fatwa kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Sungguh aku heran kepada kalian wahai penduduk Mekah. Kenapa kalian mengerumuni aku untuk bertanya tentang masalah-masalah tersebut? Padahal di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah." Atha bin Abi Rabah mencapai puncak derajat dalam hal agama dan ilmu karena 2 hal. Yang pertama, beliau mampu mengendalikan jiwanya sehingga tidak memberikan peluang untuk sibuk dalam urusan yang tidak berguna baginya. Kedua, beliau mampu mengatur waktunya sehingga tidak membuangnya secara sia-sia, seperti mengobrol maupun perbuatan yang tidak berguna lainnya. Muhammad bin Suqah menceritakan kepada jamaah yang mengunjungi beliau, "Maukah aku ceritakan kepada kalian sesuatu yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian, sebagaimana kami telah mendapatkan manfaat karenanya?" Mereka berkata, "Mau." Beliau berkata, "Suatu hari Atha bin Abi Rabah menasihatiku, 'Wahai putra saudaraku, sesungguhnya orang-orang sebelum kita, yakni para sahabat, tidak menyukai banyak bicara.' Lalu aku katakan, 'Apa yang dianggap banyak bicara menurut mereka?' Beliau menjawab, 'Mereka menganggap bahwa setiap ucapan termasuk berlebih-lebihan melainkan dalam rangka membaca Alkitab dan memahaminya, atau membaca hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dan harus diketahui, atau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau berbicara tentang ilmu yang dengannya menjadi sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau engkau membicarakan tentang kebutuhan dan pekerjaan yang memang harus dibicarakan.' Lalu beliau memperhatikan raut wajahku seraya berkata, 'Apakah kalian mengingkari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin? Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu.' Quran Surat Al-Infitar ayat 10-11. Dan bahwa masing-masing dari kalian disertai oleh 2 malaikat. "Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Yang artinya, yaitu kedua orang malaikat mencatat amal perbuatannya,
seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Tiada satupun ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 17-18. Kemudian beliau berkata, tidaklah salah seorang di antara kita merasa malu manakala dibukakan lembaran catatan amal yang dikerjakan sepanjang siang, lalu dia mendapatkan di dalamnya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama maupun kepentingan dunianya.